Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Kami mengucapkan salam hormat dan semoga sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Fakta Kehidupan akan membawakan kisah yang tentu saja menarik untuk Anda simak. Nama dan tempat sudah kami samarkan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika ingin membagikan kisah kalian untuk kami bawakan. Salah satu subscriber kita membagikan kisah tentang bikin nangis. Wanita cantik ini dinikahi pengusaha kaya. Berharap jadi ratu justru berakhir jadi pembantu. Ternyata Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. bikin nangis. Wanita cantik ini dinikahi pengusaha kaya. Berharap jadi ratu justru berakhir jadi pembantu. Ternyata dinikahi hanya untuk menjadi pembantu, juga pengasuh adik ipar berkebutuhan khusus. Hana berusaha menjadi istri yang baik, namun suaminya malah berselingkuh dengan alasan dia tidak bisa memberikan keturunan. Hana sudah mengorbankan karir juga hidupnya. Namun suami dan wanita pelakor itu justru ingin menghabisi Hana. Hana akan bangkit dan balas dendam pada mereka semua. Mobil sedan mewah berwarna hitam masuk ke dalam kawasan hutan, berhenti di tengah jalan yang sepi. Lalu beberapa detik setelah itu keluarlah dua orang, laki-laki dan perempuan. Mereka terlihat buru-buru, bergegas membuka bagasi belakang mobil. Mereka mengeluarkan sesuatu dari bagasi. Bukan sesuatu, melainkan seseorang. Seseorang yang sepertinya tidak sadarkan diri. Dua orang itu meletakkan seseorang di tengah jalan hutan yang sepi, sendirian. Apa mungkin membiarkannya untuk mati dilindas mobil besar yang mungkin saja melintas? Entahlah, mereka terlihat bergegas pergi. Seseorang itu adalah seorang wanita, berusia 30-an, dengan rambut panjang terurai, sangat kurus, nyaris hanya tulang berbalut kulit. Gerimis mulai turun, membasahi tubuh wanita yang memakai setelan berwarna putih tanpa alas kaki. Dia masih meringkuk, apa mungkin dia sudah mati? Tidak butuh waktu lama ada mobil yang hendak melintas, nyaris melindas tubuh wanita itu. Namun rem segera diinjak. Seorang pengemudi laki-laki turun dari mobil sedan mewah berwarna putih. Dia segera berlari ke arah wanita itu, bergegas mengangkat tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Wanita itu adalah Hana, istri sang miliarder kaya, pewaris grup ternama yang bergerak di bidang bisnis kesehatan. Pemilik rumah sakit megah juga pabrik farmasi yang merajai pasar obat di Jakarta. 2 jam sebelum Hana mengalami malam naas itu, dia terlibat perkelahian dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah suaminya, yaitu Adit Wardana, pewaris Wardana Group. Hana marah dan tidak mampu menahan emosinya ketika mendapati suami yang begitu dia cintai dan hormati telah berselingkuh dengan wanita lain. Sudah banyak yang telah dikorbankan, banyak sekali. Namun selama 5 tahun pengorbanannya dan pengabdiannya sebagai istri, seolah Hana hanya sia-sia. Suami yang ia harapkan akan menjadi pemimpin bagi hidupnya hanya bisa memberikan duka dan kenestabaan. Mereka terlibat dalam pertengkaran hebat. Adi dengan penuh amarah memaki Hana, istri sahnya, dengan begitu kasar. Itu pertama kalinya Adit melakukannya, atau lebih tepatnya, dia berhenti berpura-pura menjadi suami yang baik. Topeng kebusukannya telah dibuka. Itu sangat menyakitkan. Mereka bertengkar di sebuah apartemen mewah. Setelah Hana memergoki suaminya bersama wanita lain, wanita yang bahkan sudah dikenalnya. Apartemen itu adalah milik suaminya, dibeli atas nama suaminya. Namun diberikan kepada seorang wanita sebagai hadiah hari jadi mereka yang ke-5 tahun pada setahun lalu. Bukankah Hana dan Adit baru menikah selama 5 tahun di tahun ini? Apakah perselingkuhan itu sudah terjadi sebelum pernikahannya? Sungguh, pikiran Hana dipenuhi dengan hal-hal yang baginya tidak masuk akal. Mas Adit, kenapa kamu mengkhianatiku? Aku sudah memberikan semuanya selama 5 tahun pernikahan kita, ucap Hana seraya menangis. Itu karena kamu tidak bisa memberikan keturunan untukku.
ucap Adit dengan raut wajah yang begitu marah. Apa itu hanya kesalahanku? Kamu tidak pernah berusaha lebih keras. Kamu tidak pernah mau mengunjungi dokter bersamaku, ucap Hana. Apa wanita yang harus selalu disalahkan? Lalu apa perselingkuhan ini benar untukmu? Lanjutnya, suaranya terdengar begitu lirih diterpa angin malam yang masuk dari jendela. Sudahlah, ini adalah akhir dari hubungan kita. Aku sudah tidak tertarik padamu, ucap Adi dengan begitu kasar. Kau mencampakkan aku begitu saja, Mas? Tanya Hana dengan lelahan air mata yang tak kunjung berhenti. Pergilah dari sini, pergi, teriak Adit. Tidak, jika harus pergi kamu harus ikut denganku. Tinggalkan wanita itu, teriak Hana seraya melihat ke arah sosok wanita cantik yang hanya memakai pakaian tidur transparan berwarna hitam, duduk di kursi sofa dengan begitu santainya. Dengan sigap Hana menarik tangan Adit, hendak mengajaknya pergi. Semua ini sungguh tidak adil untuknya. Dia adalah istri yang menemani suaminya mengarungi 5 tahun waktu. Harus dibuang begitu saja dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan. Sungguh sangat menyakitkan. Tidak, Mas Adit, kamu tidak bisa melakukan ini pada aku. Ini semua tidak adil. Apa kamu lupa dengan semua pengorbananku? Aku bahkan mengorbankan karir demi menjadi istri dan menantu yang baik. Apa kamu tidak ingat? Teriak Hana yang terus berusaha mengajak Adit pergi dari tempat itu. Mulai malam ini kita bukan lagi suami istri, lanjut Adit dengan suara tinggi. Tidak, Mas, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu harus pergi bersamaku. Tolong, tinggalkan wanita itu, tinggalkan, teriak Hana yang masih berusaha keras membujuk suaminya. Beberapa saat mereka terlibat dalam tarik-menarik yang cukup sengit. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Adit mendorong tubuh Hana hingga jatuh dan tanpa disangka kepala Hana membentur pinggiran tembok. Ada darah mengalir dari kepalanya. Adit, teriak Wulan yang merupakan orang ketiga perusahaan rumah tangga Hana dan Adit. Adit mulai menyadari perbuatannya. Ada rasa takut yang muncul. Apa malam ini telah membunuh istrinya? Istri sahnya yang sudah menemaninya selama ini. Apa dia mati? Dia mati, ucap Adit gugup. Denting suara jam berbunyi tepat jam 12 malam, seolah menambah suasana menjadi semakin dramatis. Kita singkirkan dia masih bernafas, namun tipis, dia tidak akan tertolong, ucap Wulan mengambil kesimpulan seadanya. Apa? Menyingkirkannya? Tanya Adit bingung. Iya, kita harus membuangnya. Apa kamu mau karirmu hancur karena hal ini? Tanya Wulan dengan mata yang tajam, mengintimidasi dan membuat Adit tidak dapat berkutik. Baiklah, ayo kita bawa dia, ucap Adit. Adit mulai ketakutan. Dia dan Wulan bergegas membereskan semua itu. Mereka mengangkat tubuh Hana, membersihkan darah yang tercacar, membuat rencana untuk menyelamatkan masa depan mereka. Adit dan Wulan segera memasukkan tubuh Hana ke dalam bagasi mobil. Malam itu lingkungan apartemen terlihat sepi dan bahkan satpam yang berjaga dengan kebetulan yang aneh tidak ada di tempatnya. Setelah Hana sadar, dia mendapati tubuhnya sudah berganti pakaian dengan pakaian hangat, tertutup selimut tebal di sebuah kamar yang nyaman. Hana yang masih begitu lemah hanya bisa menghela nafas lega. Kepalanya terasa sakit, ada perban menempel di sana. Mungkin itu adalah luka yang dihasilkan dari pertengkaran sengit tadi malam. Samar-samar dia melihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Bayu, teman Hana sewaktu masih duduk di bangku kuliah, yang selalu menjadi sahabat setianya hingga saat ini. Ternyata yang menolongnya adalah Bayu, dokter ternama yang memiliki rumah sakit mewah di kota Jakarta. Bayu adalah sahabat yang baik yang tidak pernah berhenti mencintainya, walaupun tidak pernah sedikit pun memiliki ambisi untuk memiliki dirinya. Sungguh cinta yang rumit, hanya bergelut dengan perasaannya sendiri. Sejak hari itu, Hana berniat untuk membalas dendam atas semua ketidakadilan yang menimpanya. Dia akan membuktikan kepada semua orang yang pernah meremehkannya bahwa dia bukan wanita yang lemah, dia bukan benalu yang hanya hidup dari bayang-bayang suaminya. Dia bukan hanya sekedar pengurus rumah tangga yang pantas untuk direndahkan. Sejak malam itu, tekad bulat Hana terbentuk dengan sempurna.
Dendam membara terukir jelas di hati dan pikirannya. Dia hanya ingin membalas dendam kepada mantan suaminya yang telah mengkhianatinya secara tidak hormat, dan bukan hanya itu, yang juga nyaris menghilangkan nyawanya tanpa belas kasihan sedikit pun. Suami dan selingkuhannya berkomplot untuk melenyapkannya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Namun dalam nafas tipis yang masih dimiliki Hana, mereka memilih untuk membuangnya daripada menolongnya. Hana adalah gadis cantik, berusia 25 tahun dari keluarga sederhana. Berasal dari salah satu kota yang ada di Pulau Jawa, yaitu Pekalongan. Ayahnya hanya seorang buruh serabutan, sedangkan ibunya pengrajin manik-manik dengan penghasilan kecil. Potret keluarga biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kecuali sosok Hana sendiri yang terlahir dengan luar biasa. Hana berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Jakarta, Fakultas Kedokteran, seperti cita-citanya yang ingin menjadi seorang dokter hebat, supaya bisa membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan kesehatan. Di mana semua orang tahu sehat itu mahal, sakit itu menguras tenaga, kekayaan, dan hati. Hana tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, uang kuliah, tempat tinggal selama belajar, biaya makan, semua itu ditanggung oleh Wardana Group, perusahaan yang menyediakan program beasiswa, bekerja sama dengan universitas tempat Hana mendapatkan beasiswa. Hana hanya perlu belajar giat, menjadi lulusan terbaik, dan bekerja di salah satu anak perusahaan Wardana Group yang bergerak di bidang kesehatan. Tanpa ragu, Hana menerima beasiswa itu. Dia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke ibu kota seorang diri, hanya berbekal keberanian dan tekad yang kuat untuk dapat merubah hidupnya, juga keluarganya. Hana menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa dengan sangat serius dan tulus, hidup hemat sebagai seorang mahasiswa beasiswa. Tidak ada kata gengsi, untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup di Jakarta, dia bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Di restoran sebagai asisten koki, di tempat binatu sebagai tukang gosok, di panti jompo, dan beberapa tempat lain. Ya, walaupun kita tahu, mahasiswa kedokteran adalah mahasiswa tersibuk dan terlelah, karena konsentrasinya terpusat pada pelajaran yang begitu banyak dan praktek-praktek melelahkan. Namun walau begitu, dia masih bisa melakukannya. Di hari libur, di waktu luang, bahkan nyaris tidak pernah bermalas-malasan. Siang malam makan dengan cepat, tidur secukupnya. Iya, dia melakukannya. Hal-hal yang orang pikir sebagai sesuatu yang mustahil. Selama 4 tahun, Hana berusaha dengan sangat gigih. Tidak lain adalah pantang menyerah dengan setiap keterbatasan yang ada. Juga rintangan yang harus dihadapi. Belajar dan terus belajar, yang akhirnya membuat dia lulus sebagai predikat lulusan terbaik. Menjadi lulusan terbaik dari ratusan orang yang kebanyakan berasal dari keluarga mapan bahkan kaya. Sebagai lulusan terbaik, Hana tidak perlu susah payah mencari pekerjaan. Dia langsung direkrut oleh Wardana Group, ditempatkan di salah satu rumah sakit yang merupakan anak perusahaan dari Wardana Group, Wardana Hospital. Hana yang memiliki kecantikan alami membuat setiap orang yang melihatnya tertarik. Selain cantik, dia juga begitu santun dan ramah, seperti paket komplit yang semuanya ada di dalam dirinya. Wajahnya memancarkan kecantikan yang nyaris sempurna, matanya bulat, hidung mancung, walau tidak terlalu tinggi. Kulit putih kekuningan cukup bersih terawat dengan postur tinggi, rambutnya panjang sebahu, berwarna hitam pekat alami. Begitu khas wajah Asia yang teduh dan anggun. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Seperti biasa, Hana sudah berada di rumah sakit berjaga di ruang unit gawat darurat. Hana, kamu ikut saya ke Hotel Mawar Indah ya. Saya ada meeting dengan Predir Hermawan. Jangan lupa siapkan semua laporan. Kamu akan menjadi asisten saya hari ini, memberikan laporan sebagai perwakilan dokter, ucap Pak Wawan, direktur rumah sakit tempat Hana bekerja. Baik Pak, saya akan siapkan semuanya, ucap Hana sedikit ragu, karena statusnya sebagai dokter magang. Setelahnya, dia terlihat sibuk menyiapkan semua yang sekiranya dibutuhkan. Pukul 10, Hana dan Pak Wawan sudah berada di Hotel Mawar Indah.
Mereka akan bertemu dengan Prasdir Hermawan, dan ini adalah pertama kalinya Hana bertemu dengan Prasdir Wardana Group yang telah memberi beasiswa penuh padanya. Selamat siang Prasdir. Sapa Pak Wawan. Selamat siang Pak Wawan, silakan. Kita langsung saja membahas mengenai pembelian alat terbaru yang akan saya datangkan langsung dari Amerika, ucap Prasdir Hermawan. Baik Pak, semua berkas sudah saya pelajari, saya turut bangga. Karena Wardana Hospital akan menjadi rumah sakit satu-satunya yang akan memiliki beberapa perlengkapan canggih ini, ucap Pak Wawan memberi pujian. Ya tentu saja, seperti cita-cita saya. Rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit terbaik di Jakarta, ucap Prasdir Hermawan. Oh ya Pak, perkenalkan, ini Hana, salah satu dokter yang dulu mendapat beasiswa dari Wardana Group. Dia lulusan terbaik. Hana baru saja menyelesaikan masa koas yang diadakan di rumah sakit kita, dan sekarang menjadi dokter magang yang juga di rumah sakit kita Pak. Kebetulan kita bekerja sama dengan kementerian, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu, ucap Pak Wawan seraya mengenalkan Hana. Selesai magang, saya juga berencana untuk meminta Hana menjadi dokter tetap di Wardana Hospital kita Pak. Banyak pasien yang menyukainya Pak, dia sangat multitalenta, lanjut Pak Wawan yang mengisyaratkan kekaguman secara rinci. Mendengar itu Hana mengolaskan senyum dan menundukkan badan. Oh ya Pak, bagaimana kabar istrimu? Aku dengar istrimu mengalami pendarahan pada kehamilan, tanya Prasdir Hermawan pada Pak Wawan. Benar Pak, istri saya sempat mengalami pendarahan pada kehamilan keduanya. Dia harus istirahat total selama hampir 4 bulan. Saya juga bersyukur karena adanya Hana, dia juga telah membantu merawat istri saya selama masa istirahatnya. Penjelasan Pak Wawan seraya melirik ke arah Hana. Benarkah? Tanya Pak Hermawan terlihat cukup antusias. Iya, selama kuliah Hana sempat beberapa waktu bekerja di panti jompo. Hanya beberapa jam sehari, juga di Wardana Hospital sebagai relawan, mengurus beberapa orang sakit. Jadi dia cukup berpengalaman dalam merawat orang sakit. Dan itu terbukti dengan kondisi istri saya yang semakin membaik, ucap Pak Wawan. Oh ya? Apa mahasiswa kedokteran yang sangat sibuk bisa melakukan itu? Tanya Pak Hermawan dengan wajah tidak percaya. Mungkin bagi mahasiswa lain tidak mungkin Pak, tapi Hana berbeda. Karena itu juga dia dijuluki tangan ajaib, ucap Pak Wawan yang masih dengan pujiannya. Prasdir Hermawan mengangguk-anggukan kepala, berusaha mempercayai apa yang Pak Wawan katakan. Syukurlah jika istrimu sudah membaik, ucap Prasdir Hermawan. Prasdir Hermawan dan tim yang terlibat dalam meeting duduk di bangku dengan meja bulat besar. Prasdir Hermawan duduk berhadapan dengan Hana. Setelah mendengar cerita dari Pak Wawan, Prasdir Hermawan seolah memiliki ketertarikan pada Hana. Prasdir Hermawan berusia sekitar 70 tahun, masih sehat dan bugar. Hari-harinya diisi dengan olahraga rutin dan diet ketat. Semua dilakukan guna menjaga stamina tubuh agar tetap sehat dan segar di usianya yang sudah tidak lagi muda. Rambutnya masih terlihat hitam mengkilap. Itu karena semir rambut yang selalu digunakan rutin setiap 3 bulan sekali, membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. Wajahnya cukup tampan, teduh dan karismatik. Bisa jadi saat muda dia termasuk pria tampan yang banyak digilai kaum hawa. Hidung mancung dengan sorot mata tajam, kulitnya masih terlihat kencang di usianya yang sudah cukup tua. Jalannya pun masih tegap. Sungguh idaman bagi semua orang seusianya. Kondisi ekonominya yang termasuk 10 pria terkaya di Asia menurut majalah bisnis, membuatnya bisa melakukan apa saja. Jangankan untuk membuatnya terlihat mudah, mungkin untuk membeli segala hal yang disentuhnya pun bukan menjadi masalah besar. Prasdir Hermawan mengamati Hana dengan begitu antusias. Ada ketertarikan yang muncul dari dalam hatinya. Dia berencana untuk menyelidiki segala hal tentang Hana, gadis cantik yang rencananya akan dijodohkan dengan putra kesayangannya, yang tahun ini akan menggantikannya sebagai Prasdir di Wardana Group. Setelah selesai meeting, Prasdir Hermawan memanggil Pak Wawan untuk menemuinya di salah satu ruang rapat hotel. Prasdir Hermawan terlihat duduk di kursi sofa putih. Sepertinya akan membicarakan masalah serius dengan Pak Wawan. Prasdir memanggil saya, tanya Pak Wawan. Pak Wawan, saya ingin menanyakan sesuatu, ucap Prasdir Hermawan. Iya Pak, apa itu? Tanya Pak Wawan. Duduklah dulu,
Kita akan berbincang sekitar 15 menit, ucap Prestir Hermawan. Pak Wawan menuruti apa yang Prestir Hermawan perintahkan. Duduk di sebelah Prestir Hermawan dan menunggu kira-kira hal apa yang akan mereka diskusikan. Pak Wawan, ceritakan kepadaku tentang Hana, ucap Prestir. Hana? Tanya Pak Wawan cukup heran. Pak Wawan pun menjelaskan tentang Hana secara detail dan rinci. Pak Prestir mengangguk-anggukan kepalanya. Maaf Pak, apakah Bapak akan menjadikan Hana istri kedua Bapak? Tanya Pak Wawan dengan hati-hati. Akan tetapi Pak Hermawan malah tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu pikir saya menyukai Hana? Tidak Wan, aku ingin menjodohkan dia dengan putraku Adit, jelas Pak Prestir. Apa Bapak menjodohkan Hana dengan Adit? Tanya Pak Wawan tak percaya. Iya, dia adalah gadis yang aku cari untuk menjadi menantuku. Aku akan lebih banyak berbicara dengannya. Aku harap kamu bisa membantu, ucap Pak Prestir. Baik Pak, senang sekali jika saya bisa membantu, ucap Pak Wawan. Pak Wawan merasa heran mengapa Pak Prestir memilih menjodohkan Hana dengan anaknya yang akan menjadi calon Prestir. Sedangkan Hana hanyalah orang biasa dari keturunan yang biasa-biasa saja. Cukup tidak masuk akal, tapi begitulah adanya. Memang begitu sih, Hana itu multitalenta. Tapi tetap saja, mereka bagaikan langit dan bumi. Pak Wawan diberi tugas untuk memberitahu Hana dan menawarinya mengenai perjodohan ini. Dengan menjadi istri dari anak pemilik Wardana Group, dijamin kehidupannya sudah terlihat cerah. Dia akan berada di jajaran istri-istri orang terkaya di usia mudanya. Apa pantas ditolak? Seharusnya Hana dengan mudah menerima tawaran ini, dan hal ini pekerjaan yang mudah bagi Pak Wawan. Itu yang Pak Presdir pikirkan setelah kembali ke rumah sakit. Hana, jam istirahat kamu temui saya di kantin ya. Ada hal penting yang akan saya bicarakan, ucap Pak Wawan. Baik Pak, jawab Hana singkat. Pak Wawan tak habis pikir, padahal ini adalah pertemuan pertama bagi Hana dan Pak Presdir. Mengapa Hana seperti bisa memberikan kesan yang mendalam sehingga akan dijadikan mantu seorang miliarder kaya raya? Pak Wawan berusaha menepis keraguan itu. Bagaimanapun ini adalah perintah dari bosnya. Dia harus bisa menjalankan perintah dengan baik dan membujuk Hana bertemu dengan Adit dan kemudian setuju untuk menjadi istri dari calon Prestir ini. Tak lama kemudian jam istirahat pun tiba. Pak Wawan sudah menunggu di kantin disusul dengan kedatangan Hana. Mereka duduk di ujung kantin dekat jendela. Hana, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Namun sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan, ucap Pak Wawan dengan hati-hati. Iya Pak, ada apa? Sepertinya ada masalah penting sampai kita harus diskusi berdua di sini, tanya Hana. Iya, karena saya tidak ingin ada yang mendengar percakapan kita. Baik Pak. Oh ya, apa kamu akan langsung pulang setelah ini? Iya Pak, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Bagus kalau begitu. Oh ya, saya akan menanyakan sesuatu. Hana, apa kamu sudah mempunyai kekasih atau calon suami? Tanya Pak Wawan. Mendengar pertanyaan itu, Hana mengernyitkan dahi. Ini bukan masalah penting tentang pekerjaan, tapi ini masalah pribadi. Maaf Pak, kenapa Bapak menanyakan masalah pribadi saya? Tanya Hana. Dari wajahnya terlihat kebingungan dan ada rasa takut. Pria parubaya yang ada di hadapannya itu berusia sekitar 40 tahunan, dengan berpawakan pendek. Hidungnya tidak terlalu mancung. Iya, persis bapak-bapak pada umumnya yang memiliki perut buncit. Hana pun berpikir apa Pak Wawan diam-diam menaruh hati padanya. Padahal Pak Wawan sudah memiliki istri yang cantik berwajah bule karena ada keturunan Belanda. Dalam hati, Hana pun bertanya-tanya sendiri. Terlihat dari wajahnya Hana, Pak Wawan pun mengetahui kekhawatiran Hana. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya menanyakan ini bukan berarti saya menaruh hati padamu. Sama sekali tidak. Saya hanya ingin mengenalkan kamu dengan seseorang, bibit unggul pastinya, yang akan membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Begitu penjelasan Pak Wawan. Mendengar penjelasan itu, Hana pun menghela nafas lega, karena ketakutan dan kekhawatirannya tidak terjadi. Saya belum memiliki kekasih, Pak, dan sepertinya masih lama untuk memikirkannya. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan ingin mengangkat derajat orang tua saya dulu, Pak. Apalagi saya baru menyelesaikan tugas koas saya. Saya masih harus berjuang, Pak, ucap Hana yakin.
Hana, tadi kamu sudah bertemu Presdir Hermawan, bukan? Nah, Presdir Hermawan itu tertarik padamu. Apa? Presdir Hermawan tertarik pada aku? Ucap Hana kaget. Bukan seperti itu, Hana. Presdir ingin menjadikanmu menantunya. Beliau punya anak laki-laki yang tahun ini akan menjadi Presdir. Namanya Adit. Dia sangat tampan dan yang terpenting mapan. Berasal dari keluarga yang luar biasa. Jelas Pak Wawan. Pak Hermawan bercanda. Bukannya kami baru saja bertemu, dan itu pun hanya pertemuan singkat? Tanya Hana terheran-heran. Saya juga tidak mengerti, Hana. Presdir Hermawan memang seperti itu. Sering mengambil keputusan dengan mendadak. Mungkin beliau sudah ada pertimbangan khusus. Jelas Pak Wawan. Hana, semoga kamu menyetujui ini. Ini bukan permintaan akan tetapi ini sebuah harapan. Banyak wanita di luar sana yang sebanding dengan keluarga Wardana Group. Akan tetapi Pak Presdir memilihmu. Mereka adalah keluarga kaya raya. Kamu akan dijadikan Cinderella nantinya. Tapi Pak, saya dan Adit belum pernah bertemu. Dan seperti sangat sulit. Apalagi saya tidak memandang pria dari segi kekayaan apapun. Yang terpenting dia memiliki hati yang baik, setia, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Hana, kamu harus ingat, ini adalah kesempatan emas bagimu. Kamu akan menjadi nyonya muda, hidup tanpa bekerja keras. Kamu tahu untuk menjadi dokter itu perjalanannya masih sangat panjang. Apalagi sekarang kamu masih magang. Saya harap kamu mempertimbangkan hal ini dengan baik. Ucap Pak Wawan. Tak lama kemudian, mata Hana tertuju pada pria yang memakai jas abu-abu masuk melalui pintu kantin dan berjalan menuju ke arah mereka. Pria itu sangat tampan seperti yang didambakan oleh Hana di dalam mimpinya. Hana, kamu sedang melihat apa? Tanya Pak Wawan. Akan tetapi sayang terpesonanya Hana, ia tidak menjawab. Pak Wawan pun mengikuti kemana arah mata Hana memandang. Dan ternyata, Hana, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Itu adalah Pak Adit, putra mahkota Wardana Group. Apa Pak? Pria tampan itu Pak Adit? Tanya Hana tak percaya. Pak Wawan langsung mendekati Pak Adit untuk menyapanya. Selamat siang Pak Adit. Ucap Pak Wawan menyapa. Siang Pak Wawan. Jawab Pak Adit. Pak Adit sedang apa di sini? Tadi Papa minta saya buat melihat kesiapan penerimaan alat kloter pertama yang akan datang besok. Ucap Pak Adit. Oh iya. Kebetulan di sini saya akan memperkenalkan rekan saya yang ada di sini, yaitu dokter magang terbaik di rumah sakit ini. Ucap Pak Wawan melihat kesempatan emas di depan matanya. Baiklah, duduklah di sini Pak bersamaku. Ucap Pak Adit. Hana, sini. Pak Wawan melambaikan tangan memanggil Hana. Hana pun terlihat bingung, akan tetapi akhirnya dia memahami maksud dari Pak Wawan yang menyuruhnya untuk mendekat. Kemudian Hana pun datang menghampiri Pak Wawan dan Adit. Pak Wawan dan Hana pun duduk tepat di hadapan Adit. Kali ini, Hana bisa melihat dengan jelas wajah tampan Adit dari dekat. Pak Wawan pun menjelaskan kepada Pak Adit bahwa Hana adalah dokter magang yang sangat cerdas dan multitalent. Adit dan Hana pun mulai saling memperkenalkan nama sambil berjabat tangan. Beberapa saat Adit terlihat seperti mengamati Hana, kemudian tersenyum. Saat itulah yang membuat jantung Hana semakin berdegup kencang, melihat senyum seorang laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Papa saya sudah menceritakan semuanya tentang Hana, senang bisa bertemu di sini, kata Adit. Kemudian mereka pun berbincang-bincang ringan. Tak lama Pak Wawan pun sengaja berpamitan dengan alasan tertentu, padahal hanya ingin meninggalkan mereka berdua. Dalam masalah mencari istri, Adit tidak memiliki kriteria khusus, yang terpenting wanita itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurusnya. Adit hanya bisa menurut kepada pilihan papanya, karena dia termasuk anak yang berbakti. Adit, kamu tahu pasti kan tentang penyakit Lala adikmu itu? Lala terkena penyakit Down Syndrome. Maka dari itu Papa berpesan kepadamu, jika tidak bisa mendapat perawatan yang tepat, maka kamu harus mencari istri yang tepat yang bisa merawat adikmu dengan baik. Ucap Pak Presdir Hermawan. Apa harus seperti itu Pak? Kita bisa mencari perawat terbaik buat Lala yang bisa merawatnya, membantunya dalam segala hal, bermain dengannya. Kita bisa mencari orang itu apalagi dengan gaji yang besar. Ucap Adit. Apa kamu tidak ingat perawat terakhir kita seperti apa? Dia lalai dalam menjaga Lala. Apa kamu ingin hal itu terjadi lagi? Namanya perawat itu hanya sekedar perawat, beda dengan keluarga sendiri. Ucap Tasya Wardana, istri dari Pak Hermawan.
Kenapa tidak ibu saja menjaga Lala? Ibu kan ibu kandungnya, ucap Raisya Wardani, adik dari Adit Wardana. Raisya, kamu kan tahu sendiri, ibu itu sibuk. Harus mengikuti rapat mingguan, arisan dengan perkumpulan ibu-ibu sosialita. Ibu sangat sibuk, tidak ada waktu, ucap Nyonya Tasya. Kenapa tidak kamu saja? Tanya Nyonya Tasya kepada putrinya. Raisya, ibu tidak salah. Ibu tahu sendiri kan, Raisa sibuk kuliah, harus pergi sama teman-teman dan kegiatan kampus lainnya. Bisa gila Raisa jika harus menjaga Lala, ucap Raisa ketus tapi sedikit manja. Abang aja tuh, itu udah keputusan yang tepat ya. Abang harus segera mencari istri yang tepat, kalau bisa dokter. Lagian di rumah sakit juga banyak dokter muda, pasti banyak yang cantik dong pastinya, ucap Raisa. Kenapa harus aku? Sahut Adit. Adit, dengan umurmu yang segini, kamu sudah pantas menikah. Carilah wanita yang sesuai dengan kriteria tersebut, yang bisa merawatmu dan juga Lala. Papa akan menjadikanmu sebagai prastir jika kamu mau menikah, ucap sang papa. Tampak dari wajah Adit pun memikirkan tawaran sang papa, karena sebelumnya Pak Hermawan Wardana tidak pernah ingin lengser dari jabatannya. Dengan tawaran ini, Adit bisa bebas menggunakan uang tanpa harus melapor ke manajemen keuangan, karena dialah yang akan menjadi pemegang dan yang dapat mengurus semua keinginannya. Tentu banyak sekali keuntungan yang ia dapatkan. Papa serius? Tentu saja, itu adalah tawaran yang sepadan. Lagian papa juga harus pensiun, karena papa ingin menikmati masa tua dengan tenang tanpa harus memikirkan pekerjaan, ucap sang papa. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Sesampainya di kos, Hana pun memikirkan tawaran Pak Wawan yang akan menjadikannya sebagai mantu konglomerat yang bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya dengan pria tampan seperti yang ada di dalam impiannya. Apa ini nyata? Hana pun menampar pipinya sendiri beberapa kali. Sakit. Ternyata dia tidak bermimpi karena pipinya merasakan sakit. Sesuatu yang nyata walau terdengar tak mungkin. Ada perasaan tertarik pada Adit padahal baru pertama kali bertemu. Kesan pertama dengan melekat di hati dan pikirannya. Akan tetapi, Hana merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi dia berusaha menepis pikiran buruknya dan mencoba berpikir positif. Mungkin saja ini sudah jodoh dari Tuhan. Pagi ini Hana datang ke kantor lebih awal untuk memberi kabar baik kepada Pak Wawan tentang keputusannya. Pak Wawan, teriak Hana memanggil Pak Wawan sambil berlari kecil ke arah Pak Wawan. Iya, Hana, ada apa? Tanya Pak Wawan kemudian menghentikan langkahnya. Saya bisa minta waktu Pak Wawan sebentar? Tanya Hana. Tentu, mari ke ruangan saya. Sambil mengarah ke ruangan direktur. Sesampainya di ruangan Pak Wawan, ia duduk di kursinya dan mempersilahkan Hana untuk duduk. Silakan Hana, apa yang ingin kamu diskusikan? Saya sepertinya menerima tawaran Bapak, jawab Hana malu-malu. Yaps, Hana, itu jawaban yang tepat. Sesuai dengan harapan saya. Saya akan segera memberitahu Pak Hermawan. Kemudian Pak Wawan berencana untuk segera memberitahu Pak Hermawan dengan keputusan ini. Setidaknya, dia mendapat kepercayaan atas perintah yang dilakukan Pak Wawan kepada Pak Hermawan. Hari ini Adit akan mengajak Hana untuk mengunjungi rumahnya bertemu dengan keluarga Adit. Sesampainya di gerbang rumah, Hana terpesona dengan pemandangan dari luar yang membuat dadanya berdegup kencang karena ia semakin gugup. Kamu gugup? Tanya Adit yang mengetahui karena terlihat dari wajah Hana. Tidak perlu khawatir Hana, tenang saja. Ini juga kan keputusan Papa, jadi kamu tak perlu ada yang dikhawatirkan. Sesampainya di ruang tamu, Hana pun terkesima melihat isi rumah yang luas dan besar itu, dengan susunan interior yang sangat bagus, membuat takjub siapapun yang memandangnya. Adit pun menjelaskan tentang sifat keluarganya satu persatu yang memiliki sifat ramah dan banyak bicara. Kemudian Hana menunggunya di ruang tamu, sedangkan Adit menemui papa dan ibu serta adik-adiknya untuk memberitahu bahwa Hana telah sampai. Ibu, Hana telah sampai. Adit menghampiri ibunya yang sedang sibuk merias wajahnya di depan kaca besar di dalam kamarnya. Adit, putra kesayangan ibu. Baiklah, ibu sudah siap. Bagaimana penampilan ibu? Tanya Nyonya Tasya. Ibu selalu cantik setiap hari, jawab Adit. Baiklah, terima kasih sayang. Segera hampiri papamu di ruang kerjanya ya. Ibu akan menemui Hana. Adit pun menuju ke arah ruang kerja papanya
yang kemudian bertemu dengan adiknya Raisya. "Abang, di mana Kak Hana? Aku akan menemuinya," tanya Raisya. "Calon kakak iparmu sudah ada di ruang tamu, segeralah hampiri dia," ucap Adit. "Baiklah, aku akan ketemu calon kakak iparku, dan aku akan mengetesnya, semoga dia sesuai dengan yang aku inginkan," ucap Raisya sambil berlari ke ruang tamu. Sesampainya mereka di ruang tamu dan berkumpul, mereka pun mengobrol sambil tertawa gembira. Saking asiknya ngobrol, Raisya lupa dengan ujian kecilnya. Bahkan dia sudah terlalu menyukai Hana karena sama-sama menyukai squishy dan juga idol K-pop. "Wah, kalian langsung akrab ya?" tanya Adit yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Bang, ternyata Kak Hana menyukai apa yang aku suka. Jarang sekali kan orang dewasa yang suka squishy. Ibu saja selalu memarahiku kalau aku mengumpulkan squishy, sepertinya kami sefrekuensi," ucap Raisya dengan antusias. Adit pun hanya tersenyum melihat adiknya bahagia. "Kita langsung ke tempat makan saja yuk, Pak." "Ayo Kak, aku sudah sangat lapar sekali. Aku sengaja tidak makan siang karena ingin makan bersama dengan calon kakak iparku ini," ucap Raisya. "Terima kasih Raisya, aku juga sangat merasa dihargai," kata Hana sambil tersenyum. "Tenang saja, sepertinya kita punya hobi yang sama. Kita akan cocok tinggal di rumah ini," ucap Raisya sambil mengeripkan mata. Mereka pun berjalan ke ruang makan yang cukup luas itu. Ada Lala juga di sana. Lihat Hana sedang menyelami semuanya. "Hai Kak Hana, aku Lala, aku adik bungsunya Bang Adit. Kakak cantik tapi cantikan aku," ucap Lala. "Lala emang seperti itu, dia tidak mudah dekat dengan orang baru. Sepertinya kamu akan agak lama bisa akrab dengannya," ucap Nyonya Tasya. Baik Nyonya," jawab Hana. "Tak usah panggil Nyonya, panggil Ibu saja. Kamu juga sudah menjadi bagian dari keluarga ini," kata Nyonya Tasya. Baik Bu," jawab Hana gugup. Melihat banyak sekali menu yang ada di meja membuat Hana takjub. "Apa ini semua Ibu yang masak?" tanya Hana. Kemudian Raisya tersedak mendengar ucapan Hana dan segera minum air putih yang ada di gelas di hadapannya. Ibu nggak bisa masak. Di rumah ini nggak ada yang bisa masak Kak. Kami semua selalu pesan makanan yang ada di restoran bintang 5. Yang bisa masak cuma pembantu yang pertama. Tapi dia pulang kampung karena anaknya sakit. Nggak tahu kapan bakal balik lagi," ucap Raisya. "Kamu suka yang mana Hana?" tanya Adit. "Aku nggak milih-milih makanan, aku suka semuanya," jawab Hana. "Bagus, tidak merepotkan seperti ibu yang pemilih dan harus menjaga pola makannya," ucap Raisya sambil menatap ke arah ibunya. Setelah seminggu kemudian, acara pernikahan pun digelar dengan sangat mewah dan meriah. Para petinggi perusahaan dari kalangan manapun pun datang ke acara pernikahan keluarga dari Pak Hermawan Wardana. Tak ada kecurigaan yang terlihat dari gerak-gerik keluarga kaya raya ini. Semua berjalan dengan lancar. Pasangan yang serasi ya, istrinya cantik, suaminya juga tampan, kata para tamu undangan. Banyak yang memimpikan bisa bersanding dengan seorang Adit Wardana, anak pertama dari keluarga Hermawan Wardana yang memiliki perusahaan di bidang kesehatan. Akan tetapi, suatu kebanggaan bagi Hana bisa menjadi istri sekaligus menantu dari keluarga Wardana Group. Setelah sebulan menikah, Hana ingin bekerja kembali ke rumah sakit. Akan tetapi, dicegah oleh Nyonya Tasya. Karena peraturan di keluarga ini, sekarang istri tidak ada yang boleh bekerja keluar, hanya boleh di dalam rumah saja. Hana begitu kecewa dengan peraturan di rumah itu. Ia juga menyesali nasibnya, yang ia bayangkan akan indah justru berubah layaknya di neraka. Hari demi hari, ia lewati dengan penuh keterpaksaan. Ia berharap suatu hari nanti, nasib dan keluarganya bersama Adit akan berubah menjadi lebih baik. Hingga malam naas itu pun terjadi pertengkaran dengan suaminya karena tertangkap basah selingkuh karena alasan yang tidak bisa diterima. Hingga dengan kejamnya mereka membuangku di tengah hutan, mengharapkan kematianku untuk menutupi kejahatan mereka. Kini Hana menceritakan semua apa yang menimpanya kepada Bayu teman dekatnya itu dengan diiringi air mata. Aku tak tahu apa salahku hingga semuanya berakhir seperti ini, kata Hana sambil menangis. Aku turut berduka dengan apa yang menimpamu Hana. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apa yang bisa kubantu? Kata Bayu tulus kepada Hana. Terima kasih Bayu. Aku tak akan membiarkan mereka melakukan ini padaku tanpa perlawanan. Aku akan buat mereka semua menyesal dengan apa yang mereka lakukan padaku.
Mereka harus membayar mahal semua yang aku derita. Kebencian Hana kini sudah memuncak. 3 hari kemudian saat Adit berangkat ke kantor, ia merasa aneh dengan semua karyawannya di rumah sakit. Mereka seakan memandang ke arah Adit dengan tatapan yang tak biasa. Sesampainya Adit di ruangannya, ia mendapati telepon dari selingkuhannya. "Halo, ada apa sayang? Pagi-pagi gini kamu udah kangen aja," kata Adit. "Ini gawat mas, kamu udah lihat berita belum?" "Apanya yang gawat? Emang ada apa?" "Kamu lihat aja sendiri mas," kata wanita itu. Adit shock bukan main saat ia membuka media sosial. Ada pemberitaan tentang Hana yang ia kira sudah mati di hutan, ternyata berhasil selamat dan membuat pemberitaan bahwa Adit Wardana, pemilik perusahaan Wardana Group, merencanakan pembunuhan berencana kepada istrinya sendiri. Dan sekarang kasus ini viral dan sedang ditangani pihak kepolisian. "Mas, bagaimana ini? Aku gak mau kebawa-bawa kasus kamu ya. Aku gak mau masuk penjara mas," kata wanita selingkuhan Adit itu. "Kamu kira aku mau masuk penjara? Terus gimana ini mas?" "Kita harus tenang. Selagi tidak ada bukti dan saksi, rahasia kita aman. Biar aku hubungi pengacara aku untuk menyelesaikan kasus ini," kata Adit dengan suara sedikit panik. Tak lama, surat pemanggilan Adit dari kepolisian datang. Adit dilaporkan dengan kasus KDRT dan pembunuhan berencana. Surat itu membuat Adit semakin gak karuan, hingga berita itu viral dan menyebar, dampaknya pun hingga ke telinga keluarga Adit. Semua ikut menyalahkan dan mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Akhirnya, kasus ini sampai ke persidangan. Pembelaan demi pembelaan terlontar dari pengacara Adit untuk mengembalikan reputasi perusahaan Wardana Group dan membebaskan Adit dari dakwaan pengacara Hana. Namun hingga akhirnya rekaman CCTV di apartemen saat Hana dimasukkan ke mobil dengan keadaan tidak sadarkan diri oleh Adit dan hasil visum rumah sakit menjadi bukti kuat dan membuat Adit tidak bisa lagi berkutik di pengadilan. Adit pun dijatuhi hukuman penjara bersama selingkuhannya itu, dan sekarang nasib perusahaan Wardana Group terancam bangkrut. Akibat berita rencana pembunuhan Adit dan selingkuhannya itu, yang membuat ekstabilitas perusahaannya menurun. Itulah karma yang harus diterima atas perlakuan Adit kepada istrinya Hana. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.